Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istighfani Faiza, NIM 208102498. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan seumur hidup adalah makna yang seharusnya benar-benar berkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, sikap, perilaku, dan dalam penerapan, terutama bagi para pendidik di negeri kita. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah sistem pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia dan tidak terbatas oleh waktu seperti pendidikan formal. Proses belajar seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang terpelajar, tetapi semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Proses belajar ini mencakup bentuk belajar secara informal, non-formal maupun formal. Selanjutnya, pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif, yaitu dasar-dasar pemikiran lifelong education. Yang pertama, tinjauan ideologis. Setiap manusia hidup mempunyai hak asasi yang sama dalam hal pengembangan diri untuk mendapatkan pendidikan seumur hidup, peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam tinjauan ekonomi memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, dan memungkinkan hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Pendidikan seumur hidup yang dilakukan oleh orang tua merupakan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan dengan orang tua bersekolah, maka anak-anak mereka juga bersekolah. Yang keempat, tinjauan filosofi pendidikan seumur hidup. Secara filosofi akan memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, tinjauan teknologis. Semakin maju zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dengan pengetahuan dan teknologinya, dengan teknologi maka pendidikan seumur hidup akan semakin mudah. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis, yaitu pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup yang disebut development. Konsep
Konseptualitas pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Baik, selanjutnya macam-macam pendidikan seumur hidup. Yaitu pendidikan seumur hidup meliputi yang pertama, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung dengan teratur, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas atau tinggi, dan pendidikan ini mencakup pendidikan umum, namun kejujuran akademik, profesi, vokas, keagamaan, dan khusus. Dan yang ketiga, pendidikan non formal, yaitu merupakan pendidikan yang berlangsung secara teratur, sengaja tetapi tidak mengikuti peraturan dan persyaratan yang ketat. Pendidikan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembalikan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan pengembangan dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap kepribadian hidup. Pendidikan ini meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.